Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Dua preman membubarkan latihan drum band murid TK di Pamulang, Tangerang Selatan. Pelaku mengancam guru dengan senjata tajam untuk menyerahkan sejumlah uang. Akibatnya, sejumlah anak TK mengalami trauma. Video premanisme kedua pelaku pun viral di media sosial. Dua orang ini tiba-tiba melakukan aksi premanisme untuk membubarkan latihan drum band belasan murid Taman Kanak-kanak di Perumahan Permata Pamulang, Setu, Tangerang Selatan. Salah satu pelaku bahkan mengancam guru dengan sebilah pisau, disaksikan belasan murid dan guru lainnya. Kedua orang yang diduga tengah mabuk minuman keras itu menghancurkan sejumlah alat drum band. Menurut salah satu guru, saat latihan drum band baru saja dimulai, salah satu preman datang untuk meminta uang. Karena tidak diberikan, ia pun memanggil satu orang preman lainnya yang kemudian datang membawa pisau. Marah-marah, manggil lagi lah temennya dia yang sudah balik ke Alfa, buat meminta uang. Akhirnya nggak dikasih juga karena kita memang nggak ada. Langsunglah pakai kekerasan ke salah satu guru yang laki-lakinya. Pertama itu memang kena pukul, kena rahang kanannya dia. Pak, langsung kayak gitu. Gak lama kemudian temennya yang dari samping ini mengeluarkanlah benda tajam itu. Posisinya di situ masih banyak anak-anak kami juga yang masih main alat drum bandnya. Guru mengaku para siswa TK mengalami trauma karena aksi premanisme yang terjadi di depan mata mereka tersebut. Pasca viralnya video premanisme terhadap kelompok drum band anak TK itu, pihak kepolisian Polsek Cisauk bergerak cepat menangkap para pelaku. Dua pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda, satu di rumahnya, satu pelaku lainnya ditangkap di sebuah rumah makan. Dari keterangan pelaku, mereka meminta uang kepada para guru sebesar Rp20.000. Guru tersebut tidak memberikan sehingga pelaku melakukan perbuatan anarkis mereka terhadap murid dan guru dengan menggunakan sajam. Dua orang. Untuk saat ini penanganan polisi ini sejauh mana? Setelah kita identifikasi, kita dapat nama dan sebagainya, lanjut kita melakukan penangkapan. Sekarang sudah kita amankan orang tersebut. Kini kedua pelaku sudah dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk proses hukum selanjutnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Dan informasi terbaru dari peristiwa premanisme yang menimpa murid dan guru TK di Tangerang Selatan akan disampaikan reporter TV One Milhan Wahyudi langsung dari Tangerang Selatan.
Selamat malam Milhan, benarkah kedua pelaku memang merupakan anggota ormas yang memang berada di lingkungan sekitar, Milhan? Ya, bisa saya kabarkan bahwa kemarin itu ada video viral yang dua diduga ormas ini memalak para guru yang sedang melatih drum band di kawasan perumahan Permata Pamulang. Sehingga dirinya itu meminta uang ini dengan berdalih karena uang keamanan. Sehingga tidak diberi oleh guru ini, pihak kedua orang pelaku ini mengamuk ataupun mengacak ataupun mengacak-acak drum band dan mengancam para guru yang ada di kawasan tersebut dengan menggunakan sajam. Sementara itu pihak kepolisian yang sudah mendatangkan ke lokasi mengamankan para pelaku. Untuk diamankan pelaku ini ada dua, yaitu inisial N maupun S. Keduanya kini sudah diamankan oleh pihak Polsek Cisauk, sehingga Polsek Cisauk maupun Polres Tangerang Selatan ini masih melakukan penyelidikan bahwa adanya beberapa korban untuk pada kemarin itu pemalakan ini, begitu. Milhan, jadi kedua pelaku ini sudah ditangkapkah? Mohon penegasannya. Iya, untuk kedua pelaku ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Cisauk, sehingga ranah tersebut ini diambil alih oleh pihak Polres Tangerang Selatan. Mengingat pihak Polsek Cisauk ini yang ditangkap ini kedua orang ini ormas, sehingga dilimpahkan ke Polres Tangerang Selatan. Sampai saat ini pihak polisi ini sudah mengamankan beberapa barang bukti yang berupa itu sajam yang terlihat di video amatir yang menodongkan ke para guru, sehingga selain itu juga beberapa alat musik ini dirusak oleh para preman yang meminta uang kepada para guru yang sedang berlatih drum band pada anak-anak TK ini, begitu. Baik, Milhan, dari informasi yang Anda terima, bagaimana sebenarnya kronologi kejadian tersebut dan apa motif para pelaku melakukan pemerasan ataupun meminta uang terhadap para korbannya? Ya, bisa saya jelaskan dari semua di tempat kejadian perkara ini, para guru ini emang sering melatihkan anak didiknya di kawasan tersebut, sehingga berlatih drum band. Namun beberapa hari ataupun beberapa kemudian ini ada beberapa orang preman yang sering meminta-minta terhadap para guru yang sedang melatih drum band di taman kanak-kanak ini, sehingga para guru ini merasa takut dan tidak memberikan. Namun pihak pria ini memanggil satu ormas, sehingga drum band yang ada di pinggir jalan ini yang sedang melatih ini dihancur ataupun diacak-acak, begitu. Baik, terima kasih Milhan mengabarkan langsung dari Tangerang Selatan. Selamat kembali bertugas. Tidak ada tempat di hatinya untuk perasaan pribadi, untuk sakit hati, untuk dendam, untuk benci. Pemirsa, Partai Gerindra menggelar perayaan HUT ke-17 secara meriah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Puncak HUT Partai Gerindra ini turut dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Partai Gerindra menggelar acara perayaan HUT ke-17 di Sentul, Bogor, Jawa Barat Sabtu pagi. Puncak HUT Partai Gerindra ini turut dihadiri oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Presiden ke-7 RI Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
mendampingi Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memasuki lokasi acara. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto memasuki ruangan beserta Presiden ke-7 Bapak Jokowi. Nampak mengiringi ketiganya yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Sebelum mengambil tempat duduk, Presiden Prabowo menyalami para tamu yang hadir di Sentul International Convention Center. Dari Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Dalam pidatonya di acara HUT Gerindra, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengajak seluruh ketua umum partai politik agar menjalankan demokrasi tanpa bermusuhan. Prabowo bahkan tidak sependapat dengan istilah lawan politik. Ada negara yang menganggap demokrasi itu kita harus bermusuhan. Demokrasi kita tidak boleh kita bermusuhan dengan lawan-lawan politik kita. Bahkan saya kira keliru kalau kita pakai istilah lawan politik. Tidak ada lawan politik, yang ada adalah kawan seperjuangan dan kita bersaing tapi untuk ujungnya mengabdi, berbakti kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya. Dan ini saya kira sudah dibenarkan oleh perjalanan sejarah dunia. Hanya negara yang elitnya bisa kerjasama, negara itulah yang bangkit. Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar berarti mereka membantu kita. Mereka akan ngoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik, saudara-saudara. Tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Dalam puncak acara HUT ke-17 Partai Gerindra, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Prabowo mengaku keberhasilannya tak lepas dari dukungan Jokowi. Saya ingatkan kembali pada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita diberi kepercayaan oleh rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju. Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, hormatilah mereka yang berjasa
hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo mengaku tak bisa menolak untuk tak memberi sambutan di acara puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Sebab yang meminta langsung Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Tetapi Pak Muzani dan Pak Dasko menyampaikan, Pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siap, Pak. Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Meski ada efisiensi pemangkasan anggaran, pembangunan IKN tetap berjalan. Ribuan pekerja konstruksi di Ibu Kota Nusantara, Penajem Pasar Utara masih tetap beraktivitas. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggoda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah kembali ke jalan yang benar saat acara puncak HUT ke-17 Partai Gerindra. Prabowo juga sempat menyapa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan panggilan akrab Bang Brewok. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Ketua Umum Partai Nasdem Saudara Surya Dharma Paloh, lebih dikenal Bang Brewok. Pemirsa, ribuan pekerja konstruksi di Ibu Kota Nusantara, Penajem Pasar Utara masih tetap beraktivitas. Meski ada efisiensi pemangkasan anggaran, namun pembangunan IKN tetap berjalan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajem Pasar Utara masih terus berlanjut dan memasuki tahap kedua. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyatakan efisiensi anggaran tidak mengganggu pembangunan infrastruktur IKN. 2.200 pekerja konstruksi tetap bekerja seperti biasa. Para pekerja sedang membangun kawasan perumahan dan finalisasi di beberapa titik di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan infrastruktur di IKN menggunakan anggaran yang terbagi dalam dua lembaga, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Otorita IKN. Ngecek ternyata yang di perumahan itu masih ada 2.200-an pekerja yang masih bekerja. Ini memang kemarin ada sedikit mungkin ada misunderstanding, tapi dengan adanya restrukturisasi anggaran sudah kembali lagi. Jadi anggaran pembangunan IKN itu ada dua, satu di Kementerian PU, satu di IKN. Kementerian PU itu melanjutkan yang sudah dikerjakan, menyelesaikan. Yang baru dikerjakan oleh otorita. Makanya Pak Menteri juga sudah kirim surat ke saya, apa yang beliau lakukan, apa yang harus saya lakukan. Pembangunan di IKN menggunakan 3 skema pembiayaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi swasta.
Dari Ibu Kota Nusantara, Muhammad Idris, TV One, mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan efisiensi anggaran jangan sampai mengganggu operasional kementerian dan lembaga. Presiden meminta kepada kementerian dan kepala daerah agar tidak perlu adakan seminar, tetapi langsung berikan bantuan kepada rakyat. Dalam silaturahmi Partai Politik Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto kembali menjelaskan soal efisiensi anggaran pemerintah. Prabowo meminta kepada kementerian dan kepala daerah agar penghematan anggaran dialihkan ke program yang lebih bermanfaat, seperti pemberian pupuk dan perbaikan sekolah. Efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan dan operasi sehari-hari. Memang narasi dan isu bahwa gaji dipotong ini terus tidak benar. Jadi habis itu kunjungan kerja, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang mau didiskusikan? Rakyat perlu irigasi, bikin irigasi. Rakyat perlu pupuk, adakan pupuk. Rakyat perlu bibit, kasih bibit. Sekolah diperbaiki, perbaiki sekolah. Nggak usah seminar lagi. Sementara Menteri Keuangan menjelaskan bahwa efisiensi anggaran atas instruksi Presiden tidak berdampak pada PHK dan tenaga honorer di kementerian dan lembaga pemerintah. Disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Pemangkasan anggaran adalah instruksi Presiden Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025. Dari kebijakan efisiensi itu, pemerintah ingin menghemat anggaran sebesar 306,7 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Pesohor Deddy Corbuzier akhirnya angkat suara soal polemik pengangkatan dirinya menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Deddy bahkan menyebut tak akan mengambil gaji sebagai staf khusus dan hanya menjalankan tugas sebaik-baiknya. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran kementerian lembaga, Kementerian Pertahanan justru mengangkat sejumlah staf khusus. Salah satu staf sus yang diangkat dari kalangan pesohor adalah Deddy Corbuzier yang didapuk menjadi staf sus bidang komunikasi sosial dan publik. Praktis, penunjukan Deddy pun menuai pro dan kontra di ruang publik. Tak terkecuali dari konten kreator Alifur Rahman. Deddy Corbuzier ini ibaratnya dalam 1 tahun dia belum tentu bisa bekerja karena belum tentu ada isu. Tapi gajinya tiap bulan lancar. Deddy Corbuzier pun langsung angkat bicara. Saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun. Menanggapi kontroversi yang beredar, Kementerian Pertahanan buka suara. Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf sus disebut sudah berdasarkan kajian. Pengangkatan staf khusus ini memang berdasarkan kajian, karena staf khusus ini diangkat harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara dan sampai juga kepada Presiden, karena pengangkatannya itu berdasarkan Kepres. Dan tentunya untuk bidang cakupan tugas yang dijalankan oleh staf khusus, ini adalah bidang cakupan tugas yang memang tidak terdapat dalam organisasi Kementerian Pertahanan. Pengangkatan staf khusus di Kemhan diharapkan dapat memberi pandangan dan pertimbangan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Negara-negara ramai-ramai melawan Trump. Lalu siapa yang akan menang? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional UNPAD, Teguh Reza Syah. Selamat malam Pak Teguh.
Mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana Anda melihat terkait dengan berbagai kebijakan Trump yang menuai polemik yang bahkan hingga menuai respon keras dari komunitas internasional, Pak? Memang Trump ini terkenal arogan dan dia tidak sungkan-sungkan menjalankan apa yang dia mau. Dan dia memang punya analisis tersendiri ya. Tapi yang jelas saat ini, negara-negara Teluk, negara-negara yang masuk KTT Liga Arab, itu sudah bingung semua ini. Karena Mesir misalnya ya, yang berbatasan langsung dengan kalangan Palestina, itu melihat bahwa sangat sulit memang menolak dan juga sangat sulit menerima penduduk Palestina yang akan diusir ke Mesir dan Yordania. Karena ini akan menyebabkan inflasi besar-besaran di dalam negeri Mesir dan juga akan menyebabkan destabilisasi dalam negeri Mesir. Karena harus diakui ya, keadaan saat ini membuat Mesir cukup untung. Dia dapat bantuan besar-besaran dari Amerika Serikat, di mana dari tahun 46 sampai tahun lalu itu dia sudah dapat sekitar lebih dari 85 miliar dolar Amerika Serikat dan sebagian besar digunakan untuk pertahanan. Nah, inilah repotnya suatu negara yang sangat tergantung pada bantuan asing, apalagi bantuan militer asing, dan ditakut-takutin bahwa Anda akan hancur, Anda akan jatuh ya. Kemudian juga pada tahun lalu Mesir tetap mendapat 1,5 miliar dolar itu di sektor pertahanan. Cuman masalahnya kalau Presiden Mesir ini terlihat lunak, maka akan terjadi destabilisasi karena generasi muda Mesir itu terbentuk sehari-harinya dengan melihat penderitaan masyarakat Palestina. Jadi sampai nanti ada keputusan yang benar-benar sahih dari KTT Liga Arab, Mesir masih bersikap lunak. Dia mengatakan dia masih menerima anak-anak yang sakit, sementara silakan datang 2.000 orang, dan dia akan terlibat dalam rekonstruksi di Gaza, di mana saat ini sudah ada sekitar 40-50 perusahaan Mesir yang siap melakukan rekonstruksi di Gaza. Yang bingung juga adalah Yordania, di mana Raja Abdullah tampaknya kikuk ketika bertemu dengan Donald Trump, karena dia di fait accompli, dipermalukan oleh Donald Trump di depan umum, sehingga dia tidak berani mengeluarkan suatu statement bersama Donald Trump, tapi statementnya itu dibuat lewat Twitter, ditujukan kepada masyarakatnya sendiri. Jadi yang terjadi saat ini adalah Mesir dan Yordan itu agak ngeri-ngeri sedap gitu. Karena selama ini mereka sudah menikmati bantuan dari Amerika Serikat sekitar 2 miliar dolar per tahun. Jadi ini yang membingungkan Mesir dan Yordan. Jadi ini dapat dimengerti kalau Mesir dan Yordan bersama Saudi Arabia dan Uni Arab Emirat akan melakukan KTT awal di Riyadh tanggal 20 mendatang. Jadi sementara posisi 4 negara ini, yakni Saudi Arabia, Mesir, Yordania, dan Uni Arab Emirat adalah rekonstruksi Gaza, tapi boleh kita singkirkan Hamas, dan kemudian untuk juru bicara mereka adalah Pangeran MBS karena dekat dengan Amerika Serikat. Jadi selama 4 negara ini, Saudi, Mesir, Yordania, Arab, dan Uni Arab Emirat masih takut sama Iran, maka sikap mereka masih lunak terhadap Amerika Serikat. Baik, Pak Teguh. Lalu bagaimana dengan konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Afrika Selatan, di mana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Afrika Selatan telah resmi melarang semua perusahaan Amerika beroperasi di semua wilayahnya dan menghentikan ekspor mineral. Melawan ini Pak, bagaimana menurut Anda Pak? Ini luar biasa ya, tidak banyak negara di dunia yang berani head to head dengan Amerika Serikat. Cina aja tidak seberani itu, Rusia tidak seberani itu. Saya patut duga ada konsesi yang terjadi saat ini antara Afrika Selatan dengan Rusia dan juga dengan Cina. Karena bagaimanapun ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi industri Amerika Serikat. Dan juga Afrika Selatan itu bukan bangsa yang main-main. Mereka memerdekakan diri dari apartheid, dan saya perhatikan generasi muda Afrika Selatan itu adalah tipe-tipenya yang berani mengatakan tidak begitu. Jadi saya pikir Amerika Serikat sementara masih belum punya keputusan akhir apa yang akan dihadapi dengan kebijakan dari Afrika Selatan ini, karena tidak mustahil kebijakan ini akan diikuti oleh negara-negara lain. Kalau Trump tidak menahan diri, perang dagang akan semakin ketat. Bukan hanya perang dagang Amerika Serikat melawan Cina, tapi perang dagang Amerika Serikat dengan negara-negara di Afrika bagian selatan. Oke, lalu bagaimana dengan konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa? Seusai kita ketahui bersama Trump melakukan kesepakatan bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, lalu mendapat tentangan keras dari Uni Eropa, Pak. Bapak melihatnya seperti apa?
memang unik ya. Uni Eropa memang sudah membuat statement, tapi statement itu dibuat setelah rapat mereka selama 36 jam. Jadi inti dari statement Uni Eropa itu adalah Gaza merupakan bagian penting bagi masa depan Palestina dan juga mereka mendukung terwujudnya two-state solution. Dan kalau kita meneliti ke dalam, maka tokoh-tokoh Uni Eropa seperti Jerman itu mengatakan sama sikap mereka dengan sekjen sekjen dari Arab League yakni Mr. Ahmed Abul Gheit yang mengatakan ide Trump itu tidak bisa diterima, ini akan menciptakan destabilisasi seluruh kawasan Timur Tengah. Jadi tampaknya Uni Eropa itu mengerti dampak dari kalau mereka berbuat tidak tepat pada saat ini. Misalnya, Menteri Luar Negeri Jerman itu mengatakan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu tidak bisa diterima, bertentangan dengan hukum internasional. Kemudian itu mereka juga mengatakan bahwa bagusnya sekarang kita memikirkan two-state solution. Pada saat yang sama juga Spanyol berpikiran sama. Manlunya mengatakan perilaku Trump ini tidak bisa diterima oleh hukum internasional. Dan tegasnya Spanyol itu mengatakan Gaza adalah milik masyarakat Palestina di Gaza dan penduduk Gaza harus tetap berada di sana. Juga Irlandia mengatakan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu bertentangan dengan resolusi di United Nations Security Council. Jadi ada kedekatan moral ini antara negara-negara di Liga Arab dengan negara-negara di Uni Eropa. Kalau di Liga Arab semangatnya saat ini adalah wilayah itu milik Palestina, dijual oleh Israel, dibeli oleh Amerika Serikat dan kelak akan dibayar oleh negara-negara Arab nantinya. Jadi saat ini reputasi Amerika Serikat sedang benar-benar rontok di Timur Tengah. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh atas pemaparannya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk TV One. Selamat kembali beraktivitas Pak Teguh. Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiahi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebuah kris saat perayaan HUT Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat. Kris diserahkan Prabowo usai Jokowi menyampaikan sambutannya. Diketahui, Presiden memang acap kali memberikan kris sebagai hadiah kepada para tokoh. Sebelumnya, Prabowo juga memberikan cenderamata berupa kris kepada Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Seluruh kader Partai Gerindra, mari kita semua bernyanyi. Terima kasih dari kami, kader Gerindra. Pemirsa, setelah 29 tahun, Green Day kembali menggelar konser di Indonesia malam ini. Band punk rock asal Amerika Serikat ini akan mengguncang pantai Karnaval Ancol malam ini dalam tur dunianya yang bertajuk The Saviors Tour. Band punk rock legendaris asal Amerika Serikat itu terakhir menyambangi Jakarta pada tahun 1996. Selain mengenalkan album baru Green Day, konser malam ini bakal menampilkan sejumlah lagu dari album-album ternama seperti Dookie dan juga American Idiot. Dilarang masuk ke area konser dan identitas sah berbentuk fisik sesuai. Puluhan off-roader dari berbagai daerah di Indonesia unjuk kebolehan dalam atraksi Gilas Mobil di Kota Tegal, Jawa Tengah. Ratusan penonton antusias menyaksikan keseruan yang menegangkan saat mobil Jeep melintasi gundukan sejumlah mobil. Satu persatu off-roader yang menggunakan mobil Jeep berpenggerak 4x4 ini mulai memacu kendaraan off-roadnya melintasi gundukan sejumlah mobil rongsok. Tidak sedikit mobil Jeep yang nyangkut di tengah lintasan. Sejumlah mobil Jeep ini pun mengalami kerusakan seperti per patah hingga kopel terlepas. Sejumlah penonton pun mengaku senang mendapatkan hiburan seru secara gratis. Event ini merupakan rangkaian dari Tegal Automotive Show tahun 2025 yang akan berlangsung hingga Minggu 16 Februari 2025.
Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, kabar penting yang terjadi sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kabar utama berikut ini. Dua preman membubarkan latihan drum band murid TK di Pamulang, Tangerang Selatan. Pelaku mengancam guru dengan senjata tajam untuk menyerahkan sejumlah uang. Akibatnya, sejumlah anak TK mengalami trauma. Video premanisme kedua pelaku viral di media sosial. Bergerak cepat, polisi pun sudah menangkap kedua pelaku. Motifnya karena kedua pelaku kesal tidak diberikan uang keamanan oleh guru TK. Para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus menghadiri acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mulai dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Tanya Ketua Umum Parpol Koalisi, para tokoh nasional pun juga turut hadir. Di antaranya Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasar Utara masih terus berlanjut dan memasuki tahap kedua. Kepala Otoritas IKN Basuki Hadi Mulyono menyatakan efisiensi anggaran tidak mengganggu pembangunan infrastruktur IKN. 2.200 pekerja konstruksi tetap bekerja seperti biasa. Pembangunan infrastruktur di IKN menggunakan anggaran yang terbagi dalam dua lembaga, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Otoritas IKN. Tim TV One mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada malam hari ini. Selanjutnya Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama Anda baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh Sarung Al Samsi.